Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya yaitu Agus Warbawa, di mana pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai peluang dan distribusi peluang untuk statistika pendidikan. Ya, yang pertama adalah kita perlu memahami apa itu pengertian dari peluang atau probability. Peluang atau probability itu adalah sebuah ukuran numerik dari ketidakpastian dengan nilai antara 0 sampai 1, di mana 0 itu berarti mustahil dan 1 itu berarti pasti atau peristiwa yang pasti terjadi. Dan nilai di antaranya menyatakan tingkat kemungkinan suatu peristiwa. Nah, contohnya yaitu saya ambil ketika kita melempar koin yang seimbang, di mana peluang munculnya gambar atau angka itu adalah 0,5. Nah, secara formal, teori peluang modern itu dirumuskan oleh Kolmogorov dalam bentuk ruang probabilitas yang ditulis sebagai omega, F, dan P, di mana omega itu adalah sebuah ruang sampelnya. Nah, sedangkan F itu adalah kumpulan peristiwanya, dan P itu adalah fungsi peluangnya yang memetakan setiap peristiwa ke suatu bilangan real antara 0 sampai 1. Kemudian, nah, fungsi peluang inilah yang harus memenuhi tiga aturan dasar. Pertama, tidak boleh negatif atau non-negativitas. Ini, non-negativitas ini dibaca dengan peluang dari peristiwa A lebih besar sama dengan 0. Yang artinya tidak ada peluang yang bernilai negatif. Tidak ada peluang yang bernilai negatif. Kemudian yang kedua adalah normalisasi. Nah, di mana peluang seluruh ruang sampel sama dengan 1. Ini dibacanya rumusnya yaitu peluang dari seluruh ruang sampel sama dengan 1. Yang artinya bahwa pasti salah satu dari semua kemungkinan itu, dari kemungkinan hasil pasti akan terjadi. Dan yang ketiga yaitu aktivitas countable, yaitu jika peristiwa-peristiwa saling lepas, maka peluang gabungannya itu sama dengan jumlah peluang jumlah peluang masing-masing. Nah, rumus ini bisa dibaca sebagai peluang dari seluruh ruang sampel sama dengan 1. Artinya, pasti salah satu dari semua kemungkinan itu pasti akan terjadi. Kemungkinan hasil itu pasti akan terjadi. Nah, dari sini, dari ketiga aturan ini dapat kita turunkan beberapa aturan penting. Contohnya yaitu peluang himpunan kosong, di mana peluang dari peristiwa kosong itu adalah 0. Peluang komplement. Peluang komplement A itu sama dengan 1 dikurangi peluang A. Serta peluang gabungan dua peristiwa, yaitu peluang A atau B sama dengan jumlah peluang A ditambah peluang B, lalu dikurangi peluang keduanya terjadi bersama-sama. Nah, selain itu, ada juga konsep peluang bersyarat atau conditional probability yang dihitung dengan membagi peluang A dan B secara bersama-sama dengan peluang B. Nah, ini dibacanya peluang A yang terjadi dengan syarat B terjadi sama dengan peluang A dan B itu terjadi bersama-sama dibagi peluang B. Dan jika dua peristiwa independen, itu adalah independensi atau kemandirian, di mana peluang keduanya itu sama dengan hasil kali masing-masing peluang. Ini dibaca yaitu peluang A dan B terjadi bersamaan sama dengan hasil dari peluang A dikali dengan peluang B. Nah, kita pakai contoh agar lebih mengerti lagi, di mana yang pertama yaitu kita jika kita melempar sebuah dadu, itu peluang muncul angka 4 adalah 1/6 atau sekitar 16,67. Nah, artinya peluang muncul dadu angka 4 ini adalah sekitar 16,67.
itu dinamakan eh, peluang. Nah, sedangkan pada peluang komplementer itu tidak munculnya angka 4. Nah, coba kita cari dengan rumus di mana peluang muncul angka 4 itu kan tadi 16,67. Nah, sedangkan peluang yang tidak muncul angka 4 itu kita masukkan rumus dibaca peluang tidak muncul angka 4 sama dengan 5/6. Dari hasil perhitungan ini, kita bisa lihat dengan contoh sederhana ini bagaimana peluang itu memberikan bahasa formal untuk memahami ketidakpastian. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu distribusi peluang, di mana distribusi peluang itu adalah sebuah aturan yang menggambarkan bagaimana peluang tersebar pada nilai yang mungkin dari sebuah variabel acak. Nah, apa itu variabel acak? Variabel acak itu adalah sebuah fungsi yang menghubungkan hasil percobaan acak dengan sebuah bilangan real. Nah, distribusi peluang ini terbagi jadi dua jenis, di mana yang pertama adalah distribusi peluang diskrit. Nih, distribusi peluang diskrit serta distribusi peluang kontinu. Nah, untuk distribusi peluang diskrit itu dinyatakan dengan eh, fungsi massa peluang. Bentuk umumnya adalah P dalam kurung X sama dengan XI sama dengan Pi. Nah, dengan syarat dari syarat PMF tadi itu tidak ada peluang negatif, di mana Pi harus lebih besar sama dengan nol dan jumlah Pi yaitu sama dengan satu. Dibaca ini peluang X sama dengan nilai XI sama dengan Pi. Ini adalah peluang X. Rumus dari rumus dari distribusi peluang diskrit adalah peluang X sama dengan nilai XI sama dengan Pi. Nah, yang kedua yaitu distribusi peluang kontinu yang dinyatakan dengan eh, fungsi kerapatan peluang. Ya, distribusi peluang kontinu. Nah, ini menyatakan dengan fungsi kerapatan peluang, di mana fungsi ini harus tidak negatif. Harus tidak negatif artinya integralnya dari eh, minus tak hingga sampai plus tak hingga sama dengan satu. Integralnya adalah minus tak hingga sampai plus tak hingga sama dengan satu. Integral dari fungsi kerapatan peluang fx dari minus tak hingga sampai plus tak hingga sama dengan satu. Nah, untuk kasus eh, kontinu ini, peluang dihitung dengan integral pada suatu interval, bukan pada titik tunggal. Nah, ini tentunya eh, dibaca sebagai peluang X yang berada di antara A dan B sama dengan integral fungsi X dari A sampai B. Nah, selain itu, baik diskrit maupun kontinu itu dapat dijelaskan dengan fungsi distribusi kumulatif, yaitu ini, fungsi distribusi kumulatif, di mana rumusnya yaitu f dari x sama dengan peluang x kurang dari atau sama dengan x. Nah, sebagai contoh, agar kita lebih memahaminya, contoh peluang diskrit adalah pada lemparan dadu Fair, peluang muncul angka 3 itu adalah 1/6. Dengan muncul angka genap adalah 1/2. Di mana 1/6 untuk peluang muncul angka 3 dengan perhitungan ini, dan peluang muncul angka genap adalah dengan perhitungan ini, itu kita dapatkan hasil 1/2. Sedangkan pada contoh kontinu, jika fungsi peluangnya
atau fx sama dengan 2, fx sama dengan 2, fx sama dengan 2x pada interval antara 0,2 sampai 0,5 ini dapat dihitung melalui integral sehingga menghasilkan 0,21. Ingat, perlu dicek apakah valid dari syarat yang tadi itu. Jika sekiranya valid, baru kita lanjut ke hitungan dari peluang tersebut. Nah, sehingga kita dapatkan 21%. Nah, tentunya dengan distribusi peluang ini kita dapat melihat secara sistematis bagaimana ketidakpastian dari suatu percobaan acak ukur dan dapat dianalisis. Kemudian kita lanjutkan ke bagian selanjutnya yaitu jenis distribusi peluang yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu distribusi diskrit dan distribusi kontinu. Yang pertama yaitu distribusi binomial pada distribusi diskrit, di mana distribusi binomial ini digunakan ketika ada sejumlah percobaan dengan dua hasil sukses atau gagal. Nah, rumusnya itu eh, P dari X sama dengan K sama dengan kombinasi N dengan K dikali P pangkat K dikali satu minus P, eh, 1 minus P pangkat N minus K. Nah, dengan N yaitu banyak percobaannya, K jumlah suksesnya, P peluang sukses, serta 1 min P itu peluang gagal. Nah, sebagai contoh, jika koin fair itu dilempar 3 kali. Nah, tentunya peluang muncul eh, dua gambar adalah tentunya 0,375 dari hasil perkalian 3 dikali 0,25 dengan 0,5. Artinya peluang muncul dua gambar dari 3 kali lemparan adalah 37,5. Yang kedua yaitu ada distribusi Poisson. Distribusi Poisson ini digunakan untuk menghitung peluang banyaknya kejadian dalam suatu interval dengan rata-rata lambda. Nah, rumusnya yaitu P dari X sama dengan K sama dengan E pangkat negatif lambda dikali lambda pangkat K dibagi K faktorial. Nah, dengan lambda yaitu rata-rata kejadian per interval, K yaitu banyak kejadian, serta E bilangan eksponensial yaitu 2,718. Nah, misalnya, jika rata-rata 2 kecelakaan terjadi tiap jam, maka peluang terjadinya 3 kecelakaan dalam 1 jam itu kita bisa hitung dari hal tersebut. Kita masukkan angkanya yaitu 0,13 eh, dari awal dulu yaitu kita diminta dari 3 kecelakaan dalam 1 jam. Nah, baru masukkan rata-rata eh, peristiwa yang terjadi yaitu 2 kecelakaan terjadi tiap jam di sebuah jalan. Sehingga setelah perhitungan ini kita dapatkan hasil 0,1353 dikali 8 per 6, yaitu sekitar 0,180. Nah, jadi peluang terjadinya 3 kecelakaan dalam 1 jam itu sekitar 18%. Kemudian yang ketiga, yaitu distribusi geometrik, di mana menghitung sebuah peluang keberhasilan. Tentunya keberhasilan pertama terjadi pada percobaan ke K. Nah, rumusnya itu P dari X sama dengan K sama dengan 1 minus P pangkat K minus 1 dikali P. Ya, contohnya, mari kita bahas kembali, di mana peluang menemukan produk cacat pertama pada pemeriksaan keempat dengan P 0,1 adalah, nah kita masukkan rumusnya kembali, di mana P dari X sama dengan 4, yaitu 0,9 pangkat 3 dikali peluang sebuah produk cacat, yaitu 0,1. Sehingga kita dapat hasil yaitu 0,0729 atau peluangnya sekitar 7,29%. Jadi, peluang menemukan produk cacat pertama pada pemeriksaan keempat itu adalah 7,29%. Nah, untuk distribusi kontinu,
ada juga sebuah distribusi normal. Rumusnya yaitu F dari X sama dengan 1/akar 2 di sigma kuadrat dikali E pangkat negatif. X minus MU kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Nah, distribusi normal ini dia akan membentuk kurva lonceng. Ini adalah tabel Z-nya. Ya, dia akan membentuk kurva lonceng, di mana misalnya, contoh, jika tinggi badan mahasiswa itu rata-rata 170 dengan simpangan baku yaitu 10, atau standar deviasinya yaitu 10. Nah, peluang mahasiswa memiliki tinggi antara 160 sampai 180 itu kita dapat hitung menggunakan tabel Z. Nah, ini adalah tabel Z-nya. Untuk bahas ini nanti kita lebih lanjut di slide selanjutnya, di mana setelah dapat perhitungan itu untuk mahasiswa memiliki tinggi antara 160 sampai 180 itu dia hasilnya sekitar 68%. Nah, nanti kita coba hitung lebih lanjut lagi. Nah, kemudian distribusi kontinu lainnya adalah distribusi eksponensial dengan rumus fx sama dengan lambda, fx dari x sama dengan lambda lambda dikali pangkat negatif lambda x untuk x lebih besar sama dengan 0. Nah, contohnya yaitu jika rata-rata waktu kedatangan pelanggan adalah 10 menit. Nah, lambdanya kan sama dengan 0,1 nih. Berapa peluang peluang pelanggan datang dalam 5 menit pertama? Nah, di mana kita masukkan rumusnya eh, P dari X sama dengan kurang eh, kurang kurang sama dengan kurang dari sama dengan 5 sama dengan 1 min E, dimasukkan lambdanya 0,1 dikali 5, dan setelah dilakukan perhitungan yaitu 1 min 0,6065 dengan hasil yaitu 0,393, yang artinya peluang untuk seorang pelanggan datang dalam 5 menit pertama ini adalah 39,3%. Nah, kemudian yaitu distribusi jenis-jenis inilah sebenarnya distribusi peluang yang paling sering digunakan dalam statistik, tentunya dalam aplikasinya dalam kehidupan nyata. Kemudian kita lanjutkan ke distribusi binomial. Nah, distribusi binomial ini adalah distribusi probabilitas diskrit yang digunakan untuk menghitung peluang banyaknya sukses dalam sejumlah percobaan. Nah, distribusi ini tentunya berlaku jika setiap percobaan itu hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Itulah yang dinamakan eh, distribusi binomial. Jumlah percobaan N tetap dan peluang sukses P selalu sama dengan tiap percobaan. Ini adalah eh, N dengan jumlah percobaan, K banyaknya sukses yang diinginkan, P peluang sukses, 1 min P atau Q itu peluang gagalnya, serta N per K yaitu N faktorial per K faktorial dalam kurung N dikurang K faktorial itu adalah kombinasi N pilih K. Di mana rumusnya yaitu P dari X sama dengan K sama dengan kombinasi N pilih K dikali P pangkat K dikali 1 minus P pangkat N minus K. Nah, sebagai contoh nih, jika sebuah koin fair nih dilempar 4 kali, peluang muncul dua gambar adalah eh, peluang muncul dua gambar adalah 0,375. Nah, kita lakukan perhitungan eh, kan sekiranya dilempar 4 kali. Nah, tentunya pasti akan 2 kali gambar, 2 kali angka. Sehingga PX sama dengan 2, 4 kan ada gambar sama angka. 4 per 2 kali 0,5 dipangkat 2. Nah, setelah dilakukan perhitungan, dapatkanlah hasil 0,375 atau peluang muncul dua gambar dari 4 kali lempar itu adalah 37,5. Kemudian, lanjutannya, selain itu, pada distribusi binomial itu terdapat nilai harapan dan
variansi. Nah, nilai harapan dan nilai harapan dan variansi itu nilai harapan itu sama dengan ini adalah nilai harapan sama dengan n dikali p. Sedangkan eh, variansi itu ini sama dengan n dikali p dikali satu minus p. Di mana ini dibaca yaitu nilai harapan X sama dengan N dikali P, dan ini variansi X sama dengan N dikali P. Nah, pada kasus sebelumnya yaitu 4 kali lempar koin, nilai harapan muncul gambar adalah kan 2, dan variansinya 1. Kenapa bisa 1? Dari hitungan sebelumnya, yaitu kita masukkan eh, rumus dari harapannya, yaitu eh, EX sama dengan N dikali P, itu N-nya itu 4 dan P-nya itu 0,5, sehingga kita dapatkan 2. Kemudian kita hitung variansinya. Nah, variansi X itu yaitu kita dapatkan hasil 1, sehingga rata-rata banyaknya gambar yang muncul adalah 2 dengan variansi 1. Kemudian contoh lain dalam sebuah pabrik nih, misalnya dengan peluang cacat 0,1 dari 5 produk yang diambil. Nah, peluang terdapat tepat 2 produk cacat adalah 0,729%. Nah, mengapa bisa terjadi? Nah, ini adalah eh, kita masukkan rumus sebelumnya, yaitu peluang tepat yang dicari adalah tepat 2 produk yang cacat. Berapa peluang ada tepat dia 2 produk yang cacat? Nah, maka PX sama dengan 2 sama dengan ini diambil 5 produk acak, dan yang dicari adalah 2 yang cacat. Itu 5, 2 sama dengan peluang produk cacatnya itu 0,1 dipangkat 2 dan 0,9 dipangkat 3. Kemudian kita hitung faktorial dan didapatkan hasil 0,0729 atau sekitar 7,29% untuk peluang 2 produk yang cacat. Nah, dengan demikian distribusi binomial ini tentunya sangat berguna dalam memodelkan situasi nyata yang melibatkan percobaan berulang dengan 2 kemungkinan hasil. Nah, kemudian yang kelima yaitu distribusi normal. Nah, ini adalah kurva loncengnya. Distribusi normal adalah sebuah distribusi peluang kontinu yang paling banyak digunakan dalam statistika. Bentuknya menyerupai kurva lonceng yang simetris terhadap rata-rata dengan sebaran ditentukan oleh standar deviasinya. Pada distribusi normal, nilai rata-rata seperti median, modus itu adalah sama, dan luas total area di bawah kurva itu adalah 1. Nah, rumus distribusi normal adalah F F dari X sama dengan 1/akar 2 pi sigma kuadrat dikali 2 pangkat negatif X minus mu kuadrat dibagi 2 sigma kuadrat. Dengan X yaitu variabel acak kontinu, U yaitu rata-rata, min, standar ini adalah standar deviasi, P yaitu konstanta Pi 3,14, dan E yaitu bilangan eksponensial itu 2,78. Nah, untuk memudahkan perhitungan, distribusi normal itu sering diubah menjadi eh, distribusi normal standar dengan rumus Z, yaitu Z disebut skor standar yang menunjukkan seberapa jauh nilai X dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Misalnya Z lebih dari 0 itu nilai X di atas rata-rata, dan Z kurang dari 0 yaitu nilai X di bawah rata-rata. Nah, sebagai contoh yang tadi yaitu tinggi badan mahasiswa berdiskusi normal dengan rata-rata itu 170 dan standar deviasinya 10. Nah, jika kita ingin tahu peluang tinggi mahasiswa antara 160 dengan 170, itu berdasarkan tabel distribusi normal, itu nanti kita dapatkan peluangnya itu 0,6. Nah, bagaimana bisa dapat 0,6 atau sekitar 68,26%? Nah, pertama kita hitung dulu Z-score-nya dengan rumus yang tadi, yang ini. Maka kita masukkan angkanya yaitu dari rata-rata 160 hingga 170, 160 dikurang 170 per standar deviasinya itu 10. Jadi didapatkan minus 10 per 10 sama dengan min 1. Nah, itu adalah Z berarti kan kurang dari 0. Z kurang dari 0 itu berarti nilai X di bawah rata-rata. Dan kita hitung Z2-nya dari hitungan frekuensi paling tinggi yaitu 180 dikurang 170.
Kemudian per 10 itu didapatkan nilai 1. Nah, baru kita cari peluang tabel Z-nya itu dengan rumus eh, peluangnya tadi, di mana P dalam kurung Z kurang dari 1 itu, ini tabel Z-nya, kita lihat itu sekitar di tabel Z itu sekitar 4, Z kurang dari 1. Coba kita lihat. Z kurang dari 1. Nah, ini Z kurang dari 1 itu sekitar itu. Z kurang tidak terlihat ini. Z kurang dari 1. Berarti kan ya, Z kurang dari 1 ini 0,8413. Maka Z Z kurang dari 1 itu 0,8413. Nah, sedangkan Z kurang dari minus 1. Z kurang dari minus 1. Cari Z kurang dari minus 1 yaitu 0,1587. 0,1587. Ya, 0,1587. Nah, dari hasil ini, bro, kita lakukan hitungan lanjutan, yaitu P dalam kurung 160 kurang dari X sama dengan kurang dari 180, di mana kita masukkan angkanya yaitu 0,8413 dikurang 0,1587 sehingga menghasilkan 0,6826 atau sekitar 68,26% peluang tinggi badan mahasiswa yang berada antara 160 hingga 180. Seperti itu. Nah, kita coba pakai contoh lain, di mana peluang mahasiswa lebih tinggi dari 185 sampai dengan nah, kita cari peluang mahasiswa lebih tinggi dari 185 lah. Nah, itu eh, kembali lagi, jika tinggi badannya sama, berapa peluang mahasiswa memiliki tinggi lebih dari 185? Nah, kita cari Z-score-nya terlebih dahulu. 185 dikurang 170 per 10. 185 kurang 170, 15. 15 per 10 yaitu 1,5. Nah, Z-score-nya berarti kurang dari 1,5. Nah, kita cari 1,5 di tabel Z-nya tersebut. Tabel Z itu akan selalu tetap 1,5. 0,9332. Itu adalah 1,5. 0,9322. Ya, 0,9332. Nah, maka dari itu kita masukkan rumus seperti tadi, di mana 1 dikurang 0,9332. Itu kita dapatkan hasil sekitar 0,0668 atau sekitar 6,68% mahasiswa yang lebih tingginya dari 185. Ya, kurang lebih distribusi normal itu memungkinkan kita memahami penyebaran data di sekitar rata-rata. Nah, dari distribusi ketiga tadi tuh mungkin distribusi normal yang perlu kita tekankan. Inilah alasan mengapa sebenarnya distribusi ini sangat penting dalam statistika dan penelitian, tentunya pendidikan. Kemudian, memahami manfaat peluang itu sangat penting karena peluang itu kan kita sebut ilmu yang mempelajari ketidakpastian secara matematis. Dengan peluang itu, jadi kita bisa memprediksi, memperkirakan sekaligus mengurangi risiko dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam bidang pendidikan lah ambil contohnya. Peluang ini digunakan dalam penelitian untuk menguji hipotesis, sehingga kita bisa tahu apakah suatu perbedaan hasil ini benar-benar signifikan atau hanya kebetulan semata. Nah, tentunya nanti dengan bantuan SPSS, sudah tidak menggunakan rumus cara manual lagi. Ini adalah dasar dari mengapa bisa didapatkan hasil dari SPSS tersebut. Nah, jika dalam bidang kesehatan, misalnya itu adalah dalam sebuah tes medis memiliki akurasi 95%. Nah, maka peluang hasilnya benar itu bisa dihitung untuk mendukung keputusan klinis. Dalam bidang ekonomi, itu peluang dipakai dalam prediksi pasar, harga saham maupun resiko investasi. Nah, perusahaan asuransi pun menggunakan peluang untuk menentukan premi namanya. Itu berdasarkan kemungkinan terjadinya sebuah kecelakaan atau sakit. Jika kita lihat dalam teknologi dan sains, di mana khususnya untuk kecerdasan buatan seperti AI, itu probabilitas digunakan untuk memodelkan prediksi. Contohnya, sebagai sistem rekomendasi pada YouTube atau Netflix yang bekerja dalam menghitung peluang seseorang menonton video tertentu. Nah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun peluang itu tetap relevan, di mana ketika perkiraan cuaca misalnya menyebut
Peluang hujan itu 70%. Artinya ya 10 hari dengan kondisi serupa sekitar 7 hari dalam 1 minggu itu akan benar-benar hujan. Dengan demikian, ya mempelajari peluang itu bukan hanya sekedar teori, melainkan sebuah keterampilan penting yang bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih cerdas dan bijak dalam menghadapi sebuah ketidakpastian. Itu kan peluang. Nah, mengapa dan memahami distribusi peluang ini adalah kunci utama dalam statistika? Mengapa? Karena tentunya setiap ada uji statistik itu, yang kita lakukan adalah pasti uji hipotesis, analisis regresi, hingga prediksi. Yang dimana itu semua berdiri di atas landasan distribusi dari peluang. Nah, misalnya distribusi normal yang digunakan untuk menguji apakah siswa itu menyebar secara merata di sekitar rata-rata. Distribusi binomial yang dipakai untuk menghitung peluang suksesnya pengobatan medis, sementara distribusi Poisson itu bermanfaat untuk memperkirakan berapa banyak nasabah yang akan datang ke bank dalam waktu tertentu. Dengan kata lain, distribusi peluang itu adalah jembatan untuk eh, menghubungi menghubungkan teori matematika dengan kenyataan yang penuh ketidakpastian. Tentunya tanpa memahaminya itu, statistika itu tidak bisa dijalankan dengan benar. Nah, dari pembahasan ini mungkin kita bisa belajar bahwa peluang itu adalah alat penting untuk memahami ketidakpastian, tetapi tetap jangan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak tidak relevan, misalnya untuk memenangkan sebuah judi. Nah, itu tidak tidak etis lah untuk digunakan. Nah, kita kan sudah meninjau pengertian peluang, distribusi peluang, jenis-jenis distribusi, distribusi binomial, normal, hingga manfaat dan pentingnya distribusi dalam statistika. Nah, rumus-rumus yang kita pelajari itu seperti PA sama dengan NA per NS atau distribusi binomial dengan formula NCK dikali P pangkat K yang seperti tadi itu tuh sebenarnya bukan hanya sekedar simbol matematika, tetapi sebuah representasi logika yang membantu kita mengukur keadaan dunia nyata. Nah, dengan mempelajari peluang itu dan distribusi itu, kita tidak hanya memahami sebuah angka, tapi juga kita mengembangkan sebuah cara yang kritis, sistematis, dan berbasis data. Oleh karena itu, mari kita jadikan ilmu peluang sebagai bekal penting untuk menghadapi ketidakpastian dunia yang terus berubah. Ya, Agus, pamit undur diri, dan terima kasih.